Saya mau jujur dulu, banyak sekali di luar sana yang mengatakan kurang lebih seperti ini, bahwa short video itu tidak akan bisa menghasilkan uang, dan hanya video panjanglah yang bisa menghasilkan cuan. Apakah demikian? Faktanya nanti di 2026, kalau dua-duanya dipisahkan, itu salah besar. Karena sebetulnya gabungan antara short dan long form itu adalah jalur monetisasi yang paling masuk akal. Terutama buat kreator kecil, buat kreator pemula seperti saya dulu. Dan mungkin seperti kamu saat ini, ya enggak? Hey halo, Assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Di video ini saya mau jelasin strategi monetisasi YouTube yang paling relevan di 2026. Dan ini bukan hanya sekedar teori ribet atau bukan juga untuk hanya ngejanjiin viral untuk teman-teman, tidak. Tapi ini adalah cara yang paling realistis karena kita bisa memanfaatkan antara short dan video panjangnya supaya channel kamu itu bisa bertumbuh, bisa jalan, dan bisa menghasilkan. Itu kan yang kalian mau? Sebelum saya jelaskan tentang strategi ini, saya ingin ingin memberikan penjelasan, paling tidak memberikan koreksi-koreksi. Karena sebetulnya banyak sekali kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh para kreator, terutama mungkin kreator-kreator yang pemula, kreator-kreator yang kecil. Nah, kesalahan-kesalahan umum ini yang saya lihat di kreator pemula hanya dua hal sih sebetulnya, cuman ini menurut saya menjadi kesalahan besar. Nah, kesalahan itu apa sih sebetulnya? Dia terlalu fokus ke short dan dia sendiri juga tidak punya video panjang, kalaupun punya sedikit. Atau yang kedua, dia terlalu fokus ke long form atau video panjang, tapi sebaliknya dia tidak punya mesin penarik buat penonton barunya atau tidak punya shotnya. Dua hal yang teman-teman lakukan ini berakibat apa sih sebetulnya? Akibatnya ya tentu shot kamu rame. Iya rame, tapi di sana kamu nggak punya jam tayang. Kamu nggak punya jam tayang sama sekali. Begitu sebaliknya kalau misalnya video panjang kamu bagus, tapi jadi sepi penonton. Nah, mungkin saya yakin teman-teman yang di luar sana pernah melakukan ini. Iya nggak sih? Dan mungkin ada yang di fase ini juga. Yuk kita bedah aja gimana caranya. Sebetulnya YouTube itu sudah memberikan panduan yang luar biasa, sudah memberikan kisi-kisi yang luar biasa, kisi-kisi untuk para kreatornya. Ini akan ditegasin di 2026. Jadi YouTube itu memberikan arahan yang cukup jelas. Yang pertama bahwa yang pasti, kenapa YouTube itu bikin short, itu fungsinya adalah sebagai mesin distribusi. Short itu tidak jauh dari itu, dia hanya sebagai pendistribusi. Itu short. Sedangkan long formnya atau video panjangnya itu sebagai mesin pendapatan atau mesin uang. Kurang lebih seperti ini, kalau misalnya kamu punya short, itu sebetulnya short itu diibaratkan sebagai iklan gratis. Sedangkan long form atau video panjang itu sebagai produk utamanya, sebagai mesin uangnya tadi. Kan nggak lucu nih, kalau misalnya kamu di sana, channel kamu di sana itu hanya punya iklan aja, dan nggak punya produk. Yang ada apa? Yang ada kamu capek, karena cuma bisa ngiklan, cuma bisa bikin short aja. Atau sebaliknya, kalau mau di sana hanya punya produk, tapi nggak ada iklannya, yang kamu alami apa? Sepi. Makanya strategi ini adalah strategi yang paling relevan di 2026 nanti dan paling masuk akal. Sekali lagi, strategi ini penting banget untuk diterapkan. Nah, sebelum teman-teman menerapkan, kan pastinya teman-teman harus tahu sebetulnya apa sih peran short di strategi monetisasi ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa short itu bekerja tidak hanya untuk membuat konten kamu viral. Nggak gitu juga.
Yang jelas fungsi short di sini ada 3. Di dalam strategi ini, strategi monetisasi kombinasi ini, itu ada 3. Yang pertama bahwa short itu untuk menarik penonton baru secara cepat. Dan itu memang betulan. Dan kalau misalnya kamu ingin menarik penonton sebanyak mungkin, ya memang adanya di short. Karena uniknya short itu, dia ditonton oleh banyak orang, bahkan oleh orang yang belum kenal sama sekali sama kamu. Itu hebatnya short. Makanya fungsi short itu sebagai pendistribusi. Nah, fungsi short yang kedua, peran short yang kedua itu adalah untuk ngetes topik yang paling menarik. Ini sekaligus bisa diterapkan oleh teman-teman. Misalnya, kalau kamu mau mengetes topik yang memang cukup diminati di channel kamu, itu kamu bikinlah satu short dengan topik tertentu. Kamu lihat kalau short itu performanya tinggi, berarti ada kemungkinan, ada sinyal baik bahwa topik yang kamu upload itu di short itu bisa dijadikan video panjangnya. Jadi ini bagian dari strategi juga. Boleh, karena fungsinya adalah itu. Lalu fungsi yang ketiga di strategi monetisasi ini adalah short itu mengarahkan traffic ke long form, ke video panjang. Di awal dan video sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa short itu fungsinya seperti brosur. Nah, ketika berfungsi sebagai brosur, maka paling tidak shot yang bagus itu adalah shot yang bikin orang mikir, bikin penonton mikir. Dia akan bertanya seperti ini, boleh juga nih, kayaknya gue perlu nonton video panjangnya deh. Nah, itu membuat penonton mikir. Akhirnya apa? Ketika sudah nonton, maka dia akan klik ke video panjang kamu. Jadi, shot yang kamu bikin di sini itu bukan sekedar hanya tujuan akhir, tapi berfungsi sebagai pintu masuk, sebagai pintu utamanya untuk bisa masuk ke channel kamu, untuk bisa masuk ke rumah kamu. Lalu peran video panjang di strategi monetisasi ini apa? Teman-teman wajib tahu dan harus tahu bahwa sekarang itu video panjang ini adalah bagian yang cukup bisa menghasilkan cuan lebih banyak. Jadi pundi-pundi cuannya itu memang adanya di video panjang. Sebetulnya tidak di video pendek. Fungsi video panjang di sini adalah yang pertama, dia ngumpulin jam tayang. Jadi ini sekaligus ngejawab kalau ada teman-teman di luaran sana, kalian yang channelnya sudah subscribernya ribuan tapi belum bisa monetisasi karena terkendala oleh jam tayang, maka strateginya adalah kamu bikin video panjang. Fungsi berikutnya adalah untuk menaikkan retensi channel. Nah, retensi channel ini kalau naik, ya otomatis YouTube akan sering merekomendasikan channel kamu ke viewers yang lain di luaran sana. Fungsi yang ketiga adalah bikin penonton lebih kenal dekat dengan kamu. Jadi dia lebih deep dengan kamu, lebih dekat dengan kamu. Nah, yang berikutnya adalah dan bikin AdSense atau peluang brand masuk. Jadi fungsi video panjang di sini yang ketiga itu adalah menciptakan AdSense dan bisa menarik brand untuk masuk ke channel kamu. Makanya saya sering mengibaratkan bahwa video panjang itu adalah seperti rumah utama channel. Sedangkan short itu di sana fungsinya sebagai pintunya, sebagai pintu utamanya, gerbang utamanya itu ada di short. Sedangkan untuk masuk rumah utamanya ke rumah channel kamu, itu ya kamu harus bikin short yang bagus, harus bikin pintu yang menarik. Lalu gimana cara menerapkan strategi kombinasi antara short dan long form? Strateginya itu gimana? Ada beberapa langkah yang teman-teman harus terapkan. Langkah yang pertama itu adalah kamu bikin satu topik untuk 2 format. Hal ini sering saya lakukan. Biasanya saya itu bikin video panjang dulu dengan topik tertentu. Misalnya topiknya adalah kayak gini, cara monetisasi YouTube untuk channel kecil di 2026. Itu judul video panjangnya, topik video panjangnya. Lalu di sana, video panjang itu saya pecah menjadi 3-5 shot dengan durasi antara 20-40 detik.
Lalu yang paling penting, masing-masing dari video itu memuat satu topik, satu poin yang memang kuat. Jadi di sana tuh tidak hanya sekedar asal potong, enggak, saya nggak asal potong, dan saya lakukan itu, ini akan saya bikin short, lalu saya upload. Di sana saya bikin namanya, kalau di dalam program TV, itu ada istilah namanya clip hanger, klip yang digantung. Nah, langkah yang kedua, saya melakukannya kurang lebih seperti ini. Short yang saya bikin itu difungsikan sebagai hook. Kemudian long form yang saya bikin itu difungsikan sebagai jawaban. Nah, detailnya kurang lebih seperti ini. Ketika saya bikin short, itu yang pertama di sana saya nyentil masalah. Yang kedua itu saya bikin orang atau bikin penonton penasaran. Yang ketiga, itu ngajak penonton mikir. Nah, ketika tiga hal ini bisa dirangkum di short, maka penonton pasti akan lanjut ke long formnya, ke video panjangnya. Video panjang di sini saya fungsikan sebagai jawaban. Maka, yang saya lakukan di sana adalah saya menjawab dengan tuntas di video panjangnya. Lalu di sana saya memberikan solusi. Saya ngasih solusi di video panjangnya. Nah, yang ketiga itu, yang pasti bikin penonton itu sebisa mungkin stay lebih lama. Ya syukur-syukur mau nonton video berikutnya. Kalau dua hal ini kita lakukan, kalau dua hal ini kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dan ini nyambung, yang namanya algoritma itu bakal kerja keras maksimal untuk channel kamu. Dia akan bantu ngedorong, dia akan ngebantu rekomendasi, gitu loh. Itu algoritmanya mengatakan seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, kita bikin namanya CTA yang halus. Jadi bukan maksa. Dan sebetulnya saya pribadi juga nggak kurang suka kalau ada CTA atau call to action yang maksa. Itu saya kurang suka. Mungkin teman-teman juga kurang suka. Biasanya CTA yang saya pakai di dalam short itu biasanya saya menggunakan CTA yang kurang lebih kalimatnya seperti ini. Dan itu biasanya saya gunakan di teks atau di voice ya. Di teks biasanya saya tulis kayak gini. Kalau kamu mau versi lengkapnya, videonya ada di channel saya atau videonya ada di channel Avlog. Call to action ini tuh cukup simple. Di sana tuh kelihatan CTA ini kelihatan simple, kelihatan natural, dan itu works, bekerja. Ketiga strategi ini silakan teman-teman terapkan di 2026 ini. Dan kenapa sih strategi ini menurut saya paling relevan dan paling aman di 2026? Kenapa? Yang pertama itu adalah short itu bisa membuat channel naik lebih cepat. Itu fakta, itu kenyataan. Sedangkan long form itu bisa bikin channel stabil. Ini juga kenyataan. Jadi kalau misalnya di channel kamu ternyata shortnya itu drop, ya channel kamu itu masih tetap hidup karena ada longnya, ada video panjangnya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya long formnya kamu sepi, video panjang kamu sepi, itu short akan ngebantu ngedorong, akan bantu promosiin, akan bantu iklanin. Jadi ini bukan strategi viral yang sesaat, bukan. Tapi ini adalah strategi untuk kreator pemula, kreator kecil, bisa bertahan dan bertumbuh dengan baik. Cukup jelas ya teman-teman. Nah, di 2026 pertanyaannya itu bukan lagi tentang pilih short atau long form. Tapi gimana caranya saya ini bikin dua-duanya saling kerja, saling terkait. Dan jawabannya adalah short itu untuk narik orang, sedangkan long form itu yang menghidupi channel kamu. Karena di sana fungsinya sebagai mesin uang. Karena di sana fungsinya membuat penonton loyal. Karena fungsinya di sana membuat penonton lebih kenal dekat dengan kamu. Teman-teman, kalau dirasa video ini ternyata bisa ngebuka wawasan baru, pengetahuan baru,
buat kamu. Silakan bisa kamu like atau kamu share ke teman-teman kamu yang memang sedang memerlukan informasi ini. Dan sekali lagi, mungkin kalau misalnya kamu butuh penjelasan-penjelasan atau judul-judul lain atau tentang topik-topik lain yang misalnya topik format short yang paling efektif itu seperti apa, contoh CTA yang paling works itu seperti apa, kemudian atau misalnya kamu butuh workflow bikin short dari video panjang, tulis di kolom komentar. Siapa tahu next video itu saya bahas. Dan jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan tips dan trik yang saya berikan serta motivasi-motivasi lain yang bisa berguna untuk teman-teman. Terima kasih semuanya, salam A Vlog.